Salam. Harapan besar para pengemudi ojek online menjelang hari raya seketika sirna. Janji tunjangan hari raya atau THR sebesar 1 juta rupiah yang sempat disampaikan ternyata jauh dari kenyataan. Beberapa mitra hanya menerima 50.000 rupiah. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menghimbau perusahaan aplikasi ojek online untuk memberikan tunjangan hari raya atau THR kepada mitra pengemudi. Beliau menyebut nominal angka 1 juta rupiah dan bahkan untuk ditambahkan sebagai bentuk apresiasi bagi para pekerja di sektor transportasi online. Namun, dalam prakteknya, realisasi bantuan THR ini jauh dari ekspektasi. Ini ada teman saya, teman Facebook, ya teman ngaji juga, mengungkapkan kekecewaannya. Ia memposting penerimaan di saldo sebesar 50.000 rupiah. Meskipun ia telah bekerja selama bertahun-tahun. Temanku itu berkata bahwasannya beliau ini baru saja offbeat selama 2 bulan akibat sakit. Padahal sebelumnya beliau ini adalah driver militan sejak 2016 atau sudah menjalani selama 9 tahun. Dalam unggahannya di Facebook, ia menyatakan harapannya kepada pemerintah agar lebih tegas mengatur kebijakan bagi pengemudi. Meski demikian, dalam unggahannya di Facebook, ia menyatakan harapannya kepada pemerintah agar lebih tegas dalam mengatur kebijakan bagi mitra pengemudi ojek online. Keluhan ini bukan hanya datang dari satu orang. Banyak mitra ojek online yang merasa dirugikan oleh sistem pembagian bonus hari raya atau BHR. Jadi bukan THR, bukan tunjangan hari raya, tapi bonus hari raya. Berbeda dari pekerja formal yang dijamin mendapatkan THR berdasarkan regulasi atau aturan ketenagakerjaan. Mitra ojol hanya menerima intensif berdasarkan kategori yang ditetapkan oleh perusahaan aplikasi. Gojek, salah satu perusahaan transportasi online terbesar di Indonesia, membagi mitra ke dalam 5 kategori berdasarkan produktivitas mereka atau produktivitas sang mitra. Mitra di kategori tertinggi atau mitra juara utama mendapatkan BHR hingga 900.000 rupiah untuk pengemudi roda 2 dan 1.600.000 untuk roda 4. Namun, bagi mereka yang masuk kategori bawah, jumlahnya sangat kecil. Bahkan sebagaimana yang diterima teman saya, hanya mendapatkan 50.000 rupiah. Padahal dalam surat edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor M-2 HK.04/3 tahun 2024 disebutkan bahwa pengemudi ojol termasuk dalam kategori pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu.
yang berhak mendapatkan THR sesuai regulasi yang berlaku. Namun, karena mereka bekerja dalam sistem kemitraan, implementasi kebijakan ini masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Ketidakpastian ini membuat banyak mitra ojol merasa kurang dihargai. Mereka berharap pemerintah tidak hanya sekedar menghimbau, tetapi juga memberikan regulasi yang lebih tegas kepada perusahaan aplikasi. Salah satu tuntutan utama para pengemudi adalah transparansi dalam sistem bonus dan insentif, serta pengurangan pemotongan yang dianggap memberatkan. Ingat ya, dalam kesehariannya, para pengemudi ojol menghadapi berbagai tantangan, dari cuaca ekstrim, hujan yang lebat, persaingan yang ketat, hingga sistem bagi hasil yang terus berubah. Bagi mereka, bonus hari raya bukan hanya sekedar tambahan penghasilan, tetapi juga bentuk penghargaan atas kerja keras yang telah mereka lakukan sepanjang tahun. Namun, di tengah kekecewaan, ada juga teman saya yang sebagai mitra ojol yang tetap bersyukur. Baginya, meskipun nominalnya kecil, setidaknya ada apresiasi dari perusahaan. Intinya itu daripada tidak mendapatkan. Mereka berharap di masa depan ada kebijakan yang lebih adil dan berpihak kepada para pengemudi ojek online. Kini, pertanyaan besarnya adalah, apakah pemerintah akan mengambil langkah konkret untuk memastikan kesejahteraan para mitra ojek online? Akankah perusahaan aplikasi lebih transparan dalam menentukan bonus dan insentif bagi para pengemudi? Hanya waktu yang bisa menjawab. Saya ucapkan salam untuk Anda, para pengemudi ojek online yang mendengar suara ini, yang mendengarkan insight ini. Tetap semangat dan terus berjuang, karena di balik setiap perjalanan yang Anda tempuh, ada harapan yang terus menyala. Dan untuk kita semua, mari terus mengawal kebijakan yang berpihak kepada para pekerja. Sampai jumpa di insight berikutnya. Terima kasih.